Ini ada hitungannya sendiri kalau nggak salah. Pak, mohon maaf Pak. Muhammad Rizky Al-Mukarram absen 13 baru bisa join tadi jam 8 lebih 10 Pak. Dikarenakan sinyal di desa agak sulit Pak. Oke, siap-siap Mas. Terima kasih. Mas Rizky ini desanya desa mana? Desa Araya. Dan Pak, ini Desa Sarirejo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri Pak. Oh, aku penggaweane ngopi di daerah kono Mas, Jen. Iya Pak. Kan deket toh sampai Kabupaten Malang. Ini agak masuk lagi Pak di daerah apa dekatnya itu Pak, Ororombo. Oh, alah. Ya situ Pak. Loh, Rorombo itu bukannya perbatasan sampai Jombang toh? Iya, soalnya ini yang Desa Sarirejo itu agak ke dalam gitu loh Pak. Oh, alah. Iya Mas. Terima kasih sudah konfirmasi. Iya Pak. Oke, mohon maaf ya, rumus saya malah hilang. 1,293 dikurangi berapa tadi? Oh, dikali. Dikali PA 716 kurangi kelembapan relatif. Oke ya, saya teruskan. Kelembapan relatif itu ada tabelnya teman-teman. Tabelnya ini saya dapatkan dari buku judulnya Internal Marine Combustion Engine kalau tidak salah. Atau kebalik, Marine Internal Combustion Engine. Oke ya, agak cemrawut grafiknya. Di grafik ini yang sebelah vertikal ini adalah temperatur bola basah ya. Kemudian garis yang miring-miring itu temperatur bola kering. Bagi teman-teman yang baru mendengar istilah bola basah, bola kering, coba saya bukakan internet. Termometer bola basah dan bola kering. Gambar saja ya, biar enak ya. Nah, ini modelnya, Mas. Bagi teman-teman yang baru tahu. Saya dulu waktu mahasiswa juga nggak tahu apa gitu temperatur bola basah, temperatur bola kering. Ini teman-teman cari di Tokopedia banyak jual. Nah, ini Tokopedia. Bentar ya, saya coba carikan yang gambarnya jelas. Nah, model termometernya seperti ini, Mas. Ada temperatur bola basah, ada temperatur bola kering, di tengah-tengahnya ini ada kelembapan. Jadi alat ukur kelembapan itu namanya hygrometer. Kemudian ada temperatur bola basah, ada temperatur bola kering. Jadi tinggal dilihat aja raksanya ini menunjuk skala berapa gitu ya.
Untuk temperatur bola basah skalanya paling kiri, temperatur bola kering skalanya paling kiri, temperatur bola basah skalanya paling kanan, gitu ya. Oke, itu alat ukurnya. Sekarang kita ke pembacaan tabelnya. Pembacaan tabel itu sama dengan pembacaan higrometer ini. Nah, oke, di sini dikasih contoh sama ininya. Di bagian bawah ini teman-teman bisa baca contoh atau example. Jika temperatur bola keringnya 30 derajat Celcius dan temperatur bola basahnya 24 derajat Celcius, maka kelembapan relatifnya 60%. Coba ya, ini saya coret-coret. Oke, biar kita sama-sama belajar, sama-sama paham bagaimana membaca grafik ini. Pertama, temperatur bola kering 30 derajat Celcius. Berarti posisinya ada di atas. Saya gambari ya, saya coreti ya. 30 derajat ini ditarik ke kanan. Oke, sementara itu. Kemudian berikutnya, oh maaf, salah saya. Ini kan temperatur bola basah. Temperatur bola basahnya 24. 24 berarti di sini. Oke ya. Kemudian temperatur bola keringnya 30. Berarti teman-teman ambil garis yang miring ini. Nah, ini kan 30. Ini ada tulisan 30. Ya, yang tadi 24 ini. Nah, titik pertemuannya ini, kalau kita tarik ke bawah, nanti akan ketemu nilai kelembapan relatifnya yaitu 60% satuannya. Oke, itu ya. Paham toh sampai di sini cara membaca grafiknya? Oke, sekarang coba tak tes. Iseng-iseng berhadiah aja. Misalkan temperatur bola keringnya 20, kemudian temperatur bola basahnya 15. Kelembapan relatifnya berapa? 58, Pak. 58. Kita buktikan ya. Temperatur bola kering 20 berarti ini. Garis miringnya ditarik, serut. Temperatur bola basahnya 15. Serut. Ini tinggal ditarik gini. Seret. Ketemunya ya sekitar 58%. Oke. Itu tadi cara membaca grafik relatif humidity. Untuk relatif humidity contoh kali ini kita sepakati 60%. Ya. Kalau pengujian di lapangan berarti harus melihat hasil temperatur bola basah sama temperatur bola keringnya berapa. Untuk contoh kali ini sekali lagi kita sepakati relatif humidity-nya adalah 60. Berarti di sini 716 dikurangi 60 dalam kurung dikali PS. PS itu tekanan udara standar pada temperatur tertentu. PS ini
Oke, coba saya carikan dulu. Nah ini untuk nilai PS. Nilai PS atau tekanan udara standar pada temperatur tertentu itu ikut nilainya theta. Nilai theta yang kolom sebelah kiri sendiri. Theta itu diartikan temperatur bola kering. Ya, tadi temperatur bola keringnya adalah 30 untuk kelembapan relatif 60%. Karena kita kan sudah menyepakati relatif humidity-nya pakai yang ini, berarti kita temperatur bola keringnya pakai yang 30. Cuma enggak ada ya di sini. Cuma sampai, oh ada ini, 30. Saya izin coret-coret. Pada temperatur 30, nilai PS-nya 31,83. Satuannya milimeter Hg. Ya, jadi tinggal ngelihat ini aja. Berarti di Excel-nya 31,83 dalam kurung. Kita kembali lagi ke sini. Saya enggak hafal soalnya. Untuk rumusnya dibagi 760. Tutup kurung. Kemudian dikali, buka kurung lagi. Teman-teman kalau ngitung di Excel, dalam kurung itu penting ya. Karena Excel itu kadang tidak sepintar manusia, yang mana perkalian pembagian dihitung dulu baru dijumlahkan, dikurangi. Kadang Excel itu menghitungnya nggak seperti itu. Makanya harus dipastikan dengan cara memberikan dalam kurung. Gitu. Oke, dikali 273 dibagi buka kurung 273 ditambah theta. Tetanya tadi 30 ya. Tutup kurung. Dalam kurung, oh berarti ini ditutup kurungnya double. Oke, setelah itu ditambah kelembapan relatif, berarti 60%. 60 dikasih dalam kurung ya, dikali gamma W. Gamma W ini juga lihat tabel tadi. Tadi kan 30 di sini. Gamma W-nya ini. Saya coret-coret ya. 0,03039. Berarti 0,03039
dikali 0,03 0,9. Alhamdulillah, sudah selesai. Rumusnya panjang. Enter. Oke, itu hasilnya. Tinggal kita drag ke bawah. Yang bagian ini di-delete. Karena rumusnya rumus average setiap 3 sampel. Oke, gamma A sudah selesai. Berarti kalau gamma A sudah selesai, bisa kita masukkan ke rumus atasnya ini. Saya kecilkan ya, sebentar ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya GS. Berarti di sini bikin kolom baru, klik kanan, insert, kita kasih judul GS. GS satuannya kilogram per second. Gamma A tadi apa satuannya? Kilogram per meter kubik. Nah, ini tiganya supaya naik di blok dulu, klik kanan, format cell, kemudian dipilih superscript. Kalau sudah diklik OK. Nah, ini. Sedikit saya tarik biar rapi. Oh, enggak mau ya? Ini aja. Oke. GS sama dengan koefisien kemiringan nozzle 0,822 dikali epsilon koefisien udara. Ini dapatnya dari dari sini. Saya coret-coret lagi. Koefisien udara yang ini ya. Disuruh merujuk ke tabel 1. Tabel 1 yang ini. P1 min P2 per P1. Berapa nilainya? Kemudian nilai epsilonnya ada di bawahnya. Berarti kita harus hitung dulu P1 min P2 per P1 untuk setiap sampel atau untuk setiap RPM. Ini berarti di escape dulu. P1 min P2-nya kan ada ya ini ya. 4,3. Karena di sini satuannya bar, 1 bar sama dengan berapa ATM berarti? Kalau tidak salah sebanding 1 bar sama ATM. Kita cross check dulu.
1 bar berapa ATM? Oh ini, 1 bar sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah ini ya, 1 ATM sama dengan 1, sekian bar. Berarti ATM itu setara dengan bar. Dengan kata lain, P1 min P2-nya nilainya 4,3, berarti P1 ini adalah tekanan atmosfernya. Tekanan atmosfer itu sebesar 1 bar. Berarti C4 sama dengan kolom C4 dibagi 1. Tidak ada ya, sebentar saya ceknya. Ya, betul. Harusnya P1 itu tekanan udara sekitar, P2 itu tekanan hisapnya. Tekanan hisap itu kan pasti lebih rendah daripada tekanan udara sekitar, sehingga udaranya bisa masuk ke dalam ruang bakar. Logikanya seperti itu. Berarti P1-nya karena tadi pakai 716 mm Hg, maka nilainya berarti 0,95. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kembali ke rumusnya GS. Sebelum ke GS, butuh epsilon. Ya, teman-teman kalau mau masukkan simbol dari Excel, masuk ke menu Home, kemudian ada pilihan simbol kalau tidak salah. Oh, ke menu Insert. Ke menu Insert, kemudian simbol epsilon. Nah, ini. Ya, satuannya tidak ada satuan. Nah, epsilon ini mengikuti tabel ini ya.
mengikuti nilai tabelnya ini. Berarti ini pakai interpolasi. Teman-teman masih ingat menghitung menggunakan interpolasi? Misalkan nilai kita tadi P1 min P2 per P1 4,5. Itu posisinya ada di sini. Yang kita cari ada di sini, X misalkan. Berarti kita bisa gunakan interpolasi ini. Nah, biar mudah, ini dibuat variabel. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, yang variabel X tetap X. Nah, rumus interpolasi itu B min A, saya tulis di sini ya, B min A dibagi E min D sama dengan C min A dibagi X min D. Tujuan kita adalah nilai X-nya. Ini di perkalian silang, berarti X min D sama dengan C min A dalam kurung dikali E min D dibagi B min A. Ini di kurung kurawal. Yang minus D ini pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti kan jadinya positif D ya. Berarti ditambah D. Nah, sudah. Saya lupa, ini namanya interpolasi atau ekstrapolasi. Nah, yang pasti itu, jadi Anda buat reng-rengan dulu di coret-coretan kertas, baru setelah jadi rumusnya, baru Anda masukkan ke Excel, biar lebih mudah. Oke ya, berarti E sama dengan buka kurung C min A. Yang jadi C-nya berarti 4,5, berarti yang ini. Tik. Dikurangi A, A-nya 0,45,
Betul ya, dikali E min D. Nilai E-nya kan konstanta, sudah pasti. Berarti tinggal kita masukkan 0,653 dikali D-nya adalah 0,693. Tutup kurung. Kemudian dibagi. Ini berarti kasih kurung lagi, dibagi B min A. B-nya berarti 0,5 dikurangi A-nya 0,45. Tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, ditambah D. D-nya 0,693. Dicek dulu rumusnya. Betul ya? Kalau sudah di-enter. Hasilnya ini ditarik ke bawah. Setiap 3 ruasnya di-delete. Oke, kalau sudah ketemu epsilon, ini saya bersihkan dulu rumusnya. Kita kembali lagi ke slide-nya. Berarti kita sekarang bisa memasukkan rumus GS. Sama dengan buka kurung alpha itu konstanta 0,822 dikali epsilon, berarti dikali kolom R4, dikali dengan pi itu 3,14 atau 22/7, dikalikan dengan D kuadrat itu diameter nozzle kuadrat, berarti 0,048 pangkat 2. Gitu ya, betul ya. Ditutup kurung dulu. Setelah itu dibagi 4. Ditutup kurung lagi. Dikali. Ini berarti buka kurung. 2 dikali gaya gravitasi 9,81. Teman-teman kalau sudah mahasiswa dibiasakan gravitasi jangan pakai 10 ya nilainya. Tapi 9,81. Nanti kalau kerja juga nilainya lebih spesifik, tidak boleh dibulatkan. Kemudian gamma A dikalikan gamma A berarti ini. Setelah itu dikali lagi dengan P1 min P2. Ini sudah ada di awal-awal, berarti ini. Kemudian ditutup kurung, pangkat, kalau akar itu berarti pangkat 0,5. Tutup kurung lagi. Oke, ini hasilnya untuk GS, teman-teman tarik. Oke, kalau sudah ketemu GS, kita
bisa ke rumus yang ini. Ke rumusnya GG. GG itu massa alir gas buang. Satuannya kilogram per second. Kilogram per second. GG sama dengan GS ditambah FC per 3600. FC-nya ini ya. FC per 1600. Oke, hasilnya sudah dapat. Berarti kita sudah bisa ngitung QEG atau panas yang terbawa oleh gas buang. Nah, kita juga harus hati-hati di sini karena simbol Q capital itu selain untuk menyatakan nilai kalor, di pembahasan yang lain Q capital itu juga bisa sebagai debit aliran. Nah, kita harus berhati-hati dengan rumus-rumus yang punya makna ganda seperti itu. Oke, terakhir kita masukkan ke rumus utamanya QEG sama dengan GG. GG mana? Ini dikali CPG. CPG itu panas jenis gas buang. Kita ada data CPG nggak ya? Sebentar. Selanjutnya berarti harus mencari CPG dulu.
Bentar ya, saya carikan dulu untuk panas jenis gas buang. Sambil saya mencari, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Iya, monggo, Mas. Untuk yang gamma tadi hasilnya kok bisa sama semua gitu, kenapa Pak? Gamma. Iya Pak. Gamma tadi. Oke, karena hubungannya gamma itu dengan temperatur dan tekanan ruang pengujian. Makanya hasilnya relatif sama. Iya, ini ya, 833,02. Iya Pak. Oke, jadi alasannya itu. Tekanan dan temperatur ruangnya tidak jauh berubah. Makanya teman-teman kalau melakukan pengujian engine, pengujian apapun itu kan diminta untuk memanasi engine dulu selama 5-10 menit. Itu asumsinya engine sudah bekerja pada temperatur dan tekanan kerjanya. Temperaturnya sekitar 80 derajat Celcius, itu misalkan ditembakkan di permukaan head silindernya, temperaturnya segitu. Makanya kenapa untuk nilai gamma itu relatif konstan atau sama, karena ya memang tergantung dari tekanan dan temperatur ruangnya. Nah, dari sini kita juga kadang berpikir, bersyukur juga di bumi ini temperatur dan tekanan itu tidak berubah tiba-tiba gitu ya. Coba bayangkan temperatur dan tekanan tempat kita belajar tiba-tiba berubah setiap 3 atau 4 jam gitu, kira-kira ya metabolisme tubuh ini tidak karuan. Gampangannya gitu, pengertiannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Saya kok penasaran panas jenis gas buang. Bentar ya, saya carikan. Ada lagi yang lain mungkin yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Panas jenis itu CP. Oh, berarti rumus. Rumusnya panas jenis ini.
Nah ini, saya dapat, tapi ini rujukan ya. Sementara kita pakai ini saja. Nilai CP-nya 1063 kilojoule per kilogram. 1,063 kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Oke, untuk sementara kita pakai ini saja. Oke. Jadi kembali lagi ke Excel. Nanti minta tolong dibantu cross check ya terkait CPG ini. (1,063) dikali dalam kurung TEG min TUD. TEG itu temperatur exhaust gas, TUD itu temperatur udara. Ini ada kalau tidak salah. Nah ini TEG min TUD tutup kurung dikali 3.600. Ini nilai untuk exhaust gasnya atau panas yang terbuang melalui exhaust gas. Oke, Ctrl S dulu. Kita save dulu. Biar aman. Di slide ini cara mencari yang epsilon tadi ya. Sudah saya catatkan ternyata. Baik, teman-teman bisa ngikuti langkah ini. GEG. Nah, berikutnya kita ngukur Q atau kerugian panas pendinginan. Nah, ini. Berarti Q satuannya kilo kalori per jam. Sama dengan Ru-nya air, massa jenis air. Berarti 1 dikali debit air pendinginan atau WW. Di data tabel ada ini. Nah ini. Liter. Ini tapi dalam liter per second ya. Sedangkan di rumus itu dalam jam. Berarti harus kita konversi 1 second sama dengan 1/3600 jam. Tapi kok besar ya? Masa 400 liter per second? Ini liter per jam ini harusnya.
400 liter per second itu kan bau besar sekali. Oke, jadi ada ralat di debit air pendinginan, ini liter per jam. Karena kalau 400 liter per second itu kayaknya nggak masuk akal. Oke, berarti nggak perlu kita kalikan seperti 3.600 dikali CPW. CPW itu panas jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Berarti 1 dikali TWO min TWI. Ini ada di data tabel. TWO-nya ini, TWI-nya ini. Oke. Enter. QW sudah, selanjutnya QE. QE, satuannya kilokalori per jam. Sama dengan 632 dikali NE. NE itu daya efektif. Kita punya enggak data itu? Oh, ada ya. Nah, ini. Ditarik ke bawah. Ini di delete. Cuman sebelum kita lanjut, ini ada yang janggal. Teman-teman bisa tahu nggak janggalnya yang mana? Di antara 4 perhitungan ini ada nilai yang janggal. Coba, yang mana? Yang CPG itu, Pak. Yang ini ya? Oke. Ya, betul Mas Ngatik. GIG. QEG. QEG-nya janggalnya di mana? Janggalnya nilainya itu 28 juta, ya. Padahal inputannya itu hanya 43.568. Nah, ini sehingga ini masih nilainya masih belum masuk akal. Saya kasih blok merah gitu aja untuk warning ke kita. Nah, nanti silakan teman-teman cross check lagi ya. Kalau saya yang membuat janggal ini, entah mungkin karena kesalahan saya, yang buat janggal itu kita kembali lagi ke QEG ya. QEG tadi yang membuat janggal dinilai epsilon kalau saya. Epsilon atau koefisien udara. Karena tadi dibandingkan dengan tabel itu kok jauh sekali posisinya. Kalau di contoh ini, perhitungan saya, coba ya kita lihat ya. Oh, ini saya yang terlewat. Nah ini Mas. Nilai P1 didapat dari hasil pengukuran barometer. Betul ya, kita memakai 716 mm Hg.
Nah, tapi ternyata harus dikonversi dulu ke milimeter H2O, sehingga 716 dikali 13,6. Nah, coba 716-nya dikali 13,6. Kita ngubah yang tabel ini berarti. Berarti 0,95 ini diganti 9737,6. Enter. Nah, ini sepertinya masuk akal ini. 0,0004. Oke ya. Oke, berarti selanjutnya kita harus mengkoreksi yang perhitungan interpolasi kita tadi. Saya buka lampiran. Oke, ini berarti harus ngitung lagi. Mohon maaf ya, agak lama ya, enggak apa-apa ya. Sama-sama belajar biar ngerti bagian-bagian mana yang beresiko terjadi kesalahan perhitungan. Nah, kalau ini kita fokusnya nilai kita kan sekitar 0,000 sekian. Berarti posisinya kan ada di sini ya. 0,0004. Berarti tugas kita adalah menginterpolasi bagian ini. Yang kita cari adalah X yang ada di tengah-tengah sini. Nah, ini berarti harus buat coretan lagi. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke, saya buat coretan di sini, teman-teman perhatikan ya. Kita pakai interpolasi berarti 0,004-nya saya ganti variabel B, biar tidak terlalu panjang. B min A dibagi X min D sama dengan C min A dibagi E min D. Kalau sudah dikalikan silang, perkalian silang, berarti X sama dengan, ini langsung saya hitung ya, nanti teman-teman kalau cross check, silakan hitung sendiri, biar enggak terlalu lama. Berarti B min A dikali E min D dibagi C min A, kemudian kurung kurawal, dikali, ditambah D. Oke, sekarang kita betulkan di rumus Excel-nya.
epsilon. Nah, ini dia. Ini berarti B min A berarti Q4. Q4 betul ya. Min A hanya 0 dikali E. E-nya 0,969. 969 min A dikali E min D. D-nya 1. Oh, ini dikali, ini minus. Ya, 1 dibagi C 0,1 min A hanya 0 ditambah D. D-nya 1. Iya, betul ya. Coba dicek lagi. B min A hanya 0, betul. Dikali E min D. E-nya 0,969 dikurangi 1 dibagi C min A. C-nya 0,1 dikurangi 0 ditambah D. D-nya 1. Betul? Kok masih besar ya hasilnya? Ini epsilonnya udah bener ini. Sekitar 0,99. Cuman nilainya ini kok masih 738. Oh, besar sekali. T4 itu GG, betul ya. Dikali massa jenis gas buang 1,063 dikali E4 min D4. E4 itu TUD min TEG. Satuannya apa betul? Derajat Celcius. Betul, derajat Celcius TEG min TUD dikali 3.600. Coba cross-check rumus, barangkali yang saya tuliskan di slide-nya kurang benar. Nah, ini GEG, GG dikali CBG, TEG min TUD. Oh, enggak ada dikali 3.600-nya, mohon maaf. Ini ya, coba dihilangkan.
Nah, ini baru bisa diterima ini. Jadi ada revisi di sini. Ini tidak perlu dikali 3.600. Ya, ini jadi minta jadi koreksi ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Soalnya yang di Google Classroom, yang saya upload yang ini. Nanti teman-teman ganti sendiri, ngapunten. Oke, berarti ini sudah aman. Masuk akal, tapi kalau dibandingkan dengan tabel referensi standar diagram Sankey, exhaust gasnya harusnya besar 40%. Punya kita mungkin sekitar tidak sampai 40. Exhaust gasnya kalau di sini 18%. Ya, enggak apa-apa, kita lihat aja nanti. Oke, terakhir QPP. Panas yang hilang karena sebab lain. Sebab lain ini banyak sekali. Bisa jadi karena penggunaan pompa airnya wiper, bisa jadi karena penggunaan AC dan lain sebagainya. Itu tergolong ke dalam QPP. Nah, karena QPP ini macam-macam, maka dia dianggap merupakan selisih akhir antara QB dengan QEG, QW sama QE. Gitu ya. QPP satuannya kilo kalori per jam. Rumusnya sama dengan QB dikurangi QEG dikurangi QW dikurangi QE. Nah, yes. Ada kesalahan. Oh, ini sama dengan. Loh, kok minus malah hasilnya? IP. Loh, harusnya nggak minus loh ya. Ini 43.000 dikurangi paling mentok 12.000. Kok minus? Ini aja totalnya 3 cuman 19.000. Dikurangi ini kan nggak minus ya hasilnya. Dalam kurung gini aja nyoba. Tadi yang awal, yang X-nya, Pak. Jadi hasilnya minus. Oh, yang awal X-nya harusnya U4 ini ya? Iya, Pak. Oh, ya kan? Terima kasih, terima kasih. Nah, kalau sudah selesai hitungannya, langkah berikutnya teman-teman cari average-nya dulu. Caranya ini tinggal di drag aja, nggak usah repot-repot. Serut. Bawahnya juga
Oke, kalau sudah berikutnya digambar, gambarnya teman-teman boleh pakai AutoCAD, boleh pakai Office Word, silakan. Boleh pakai aplikasi untuk bikin diagram Sankey juga boleh. Nanti diagram Sankey itu dibuat per putaran. Ya, jadi teman-teman kalau di sini punya 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 variasi putaran, maka nanti ada 5 gambar diagram Sankey. Make Sankey diagram online. Nah, ini banyak kok aplikasi-aplikasi untuk bikin Sankey diagram. Teman-teman tinggal pinter-pinteran nyari di online. Misalkan ini ya, sankeymatic.com. Nah, ini modelnya kayak gini. Cuman ini kata-katanya masih bukan ke teknik mesin, khususnya ke motor bakar, tapi dia ke manajerial. Ini bisa teman-teman ganti key B. Oke, saya izin untuk bagi screen-nya jadi 2. Pertama untuk kecepatan RPM 1500 ya. Key B berarti nilainya berapa? Key B 43 568,2. Kemudian other itu apa? Other ini enggak usah. Budget ini berarti key EG. Key EG-nya berapa? 205,204. Setelah key EG, apa lagi itu? Key W. Key W-nya, oh ya, jangan lupa dikasih satuan ya. Kalori per jam. Key W, key apa lagi? Key E. Kalori per jam. Key W dulu besarnya 11.000. Oh, maaf. Yang dilihat itu rata-ratanya yang dilihat. Ini 43981. Ya gitulah pokoknya ya. Saya ngasih contohnya saja. Soalnya ini jadinya amburadul. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Intinya adalah di internet banyak aplikasi yang bikin diagram Sankey. Nanti teman-teman bisa cari, coba-coba sendiri bagaimana memasukkan ke online-nya sehingga langsung tampil hasilnya. Nah, ini saya masih salah inputan. Hasilnya seharusnya kayak gini gambarnya.
Oke, itu saya kira. Berarti setelah ini teman-teman lanjutkan apa yang sudah saya contohkan ini, tinggal dihitung ulang. Sudah saya berikan guidance-nya semua di Google Classroom. Kalau memperhatikan harusnya bisa. Tabel-tabelnya juga sudah saya masukkan di sini ya. Oke, saya tugaskan ke teman-teman. Deadline-nya hari Sabtu. Di nanti pertemuan terakhir sebelum hari raya, kita ke pembahasan diagram Sankey saja. Jadi tidak ada tugas lagi. Nanti setelah hari raya baru kita masuk ke pengukuran emisi gas buang, satu pertemuan gitu. Baru pertemuan berikutnya teman-teman mulai ke kampus ya, offline. Setengah kelas saja. Nah, nanti kita akan coba pengujian emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Oke, itu rambu-rambunya minggu depan sama apa yang akan kita lakukan setelah hari raya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tadi perhitungannya paham ya? Paham, Pak. Ya, nanti teman-teman cross-check lagi. Sekiranya ada nilai yang tidak masuk akal, dicari yang membuat tidak masuk akal di mana. Karena lumayan banyak perhitungannya, tambahannya berarti kalau dari perhitungan kita sebelumnya, mulai ini. Teman-teman harus membuat perumusan sekitar berapa ini? 10 kolom. Nah, ini lumayan banyak. Sekali lagi, diagram Sankey boleh dibuat manual di Word, mau lebih canggih pakai AutoCAD, mau lebih simple tapi harus diperhatikan benar enggaknya pakai online. Dan dibuat setiap putaran. Yang dimasukkan adalah nilai average-nya, bukan nilai tiap sampelnya, ya. Jadi yang dimasukkan hasil dari average-nya ini. Putaran 1.500, putaran 2.000, kemudian putaran 2.500, putaran 3.000, dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Sudah saya share di Google Classroom semua lengkap dengan tabel yang tadi saya jelaskan, lengkap dengan konstanta-konstanta, spesifikasi mesinnya bisa Anda lihat di tugas Anda pertemuan 8. Saya juga tidak hafal spesifikasi mesinnya. Oke, itu ya, Mas. Silakan dikerjakan karena deadline-nya hari Sabtu. Baik, Pak. Oke, siap.